Pasca kemerdekaan, baru merdeka Pak, Kartosuwiryo sudah memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Baru hitungan beberapa bulan sudah mau mengkhianati negaranya sendiri dan mau mengkhianati kesepakatan bersama antara kalangan pejuang dan kalangan ulama. Baru merdeka. Kemudian kelompok Wahabi pernah mengkhianati negara ini banyak. Dari tahun 2000 sampai 2009 berbagai ledakan bom yang terjadi di Indonesia ini semua pelakunya 100%, 2000% orang Wahabi semua. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, bom Kampung Melayu, Asahari, Nurdin M. Top yang dulu pernah ditembak di sini, itu semua produk Wahabi semua. Pengkhianatan mereka. NU zaman Pak Harto, kita itu betul-betul diinjak, diawasi, diintimidasi supaya tidak berkembang. NU zaman Soeharto loh ini. Bahkan ketika ketua umum PBNU itu Gus Dur, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung di Tasikmalaya. Generasi milenial nggak paham ini. Kenapa? Karena NU ingin betul-betul dikendalikan oleh Pak Harto. Karena Pak Harto takut NU ini kekuatannya besar, takutnya mereka memberontak dan membahayakan kekuasaannya dia. Ini zaman Soeharto. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak normal pun ada orang Nahdien yang membanjiri Monas. Gak ada. Orang Nahdien gak ada yang jadi Munaslimin Pak. Gak ada. Kalau orang Nahdien kemudian tidak mementingkan negara ini, hadir semua ke Monas, diludahin Monas tenggelam Pak. Itu loh. Tapi kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang bisa dibela, yang harus dibela mati-matian, karena keutuhan negara ini jauh lebih penting. Ini Allah yarham Gus Dur. Nah, NU itu begini Pak, modelnya begitu. Makanya penting sekali buat negara ini, sehingga apa? Semua elemen ideologi yang masuk ke Indonesia itu ingin menghancurkan NU. Karena apa? Mereka ingin menumbangkan Pancasila. Kalau dua pilar utama ini habis tumbang, selesai, mereka akan dengan mudahnya menguasai negara ini. Saya sering cerita di YouTube, terakhir lagi, paling terakhir. Saya itu adalah salah satu tim penasehat pemerintahan Somalia. Somalia ini bingung Pak. Satu negara, Bapak Ibu sekalian, Somalia ini adalah negara di Afrika bagian timur yang dekat dengan Afrika Selatan. Saya sudah pernah ke sana 3 kali. Apa yang membuat mereka keheranan? Bukan keheranan sebenarnya, mereka putus asa. Satu negara ini isinya Wahabi Salafi Pak. Dulu isinya itu kelompok-kelompok Torikoh. Kemudian diusir, kelompok Torikoh ini kemudian kabur ke Mozambik, ke Tanzania, ke Somaliland, karena diusir oleh kelompok Wahabi ini. Satu negara ini, mereka sepakat sama-sama mengharamkan semuanya. Sama ya Wahabi gimana sih? Mengharamkan maulid, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Tapi apa Pak? Perangnya nggak selesai-selesai. Setengahnya dikuasai pemberontak, setengahnya dikuasai oleh pemerintah Somalia. Pemberontak ini namanya Al-Shabaab. Mereka kebingungan sampai akhirnya mengimpor penasehat dari Indonesia. Saya gitu. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Sampai hari ini pun setiap konferensi dengan pemerintah sana, termasuk dengan presidennya, saya bilang saya tidak bisa memberikan nasihat apapun. Nasihat saya pada akhirnya normatif, sama seperti nasihatnya dari Daniel Kohler, teman saya dari Jerman. Sama Pak, Elena Groening, teman saya juga dari Skandinavia. Sama semua, normatif sekali. Cuma usul saya satu, kalau mau selesai di situ, ya kalian harus membuat Pancasila. Dia bilang nggak sanggup. Ya sudah, terima nasibmu. Dan sampai hari ini masih saling bom Pak. Masih saling bom. Bahkan di dalam Al-Shabaab itu tercipta banyak faksi yang juga saling bom satu sama lain, sesama pemberontak. Nah ini loh. Lalu kemudian kalau kami nggak sanggup membuat Pancasila, lalu kami harus seperti apa? Saya bilang, you have to make Nahdlatul Ulama. Nah, beneran ini, beneran. Saya katakan, kamu harus membuat Nahdlatul Ulama. Tapi satu, ya kalian harus ziarah kubur. Oh nggak bisa katanya. Oh ya sudah, terima nasibmu. Kalian harus maulidan, ya nggak bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah gambaran-gambaran peta kita.
hari ini bahwa yang kita hadapi ini sebenarnya bukan manusia-manusia, tapi yang kita hadapi ini adalah berbagai ideologi yang kemudian menggunakan manusia sebagai alatnya. Kalau kita mau sadar sedikit, 3 ideologi utama yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen barat yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini, yang disebut dengan the shifting power global game strategy. Kalau kita perhatikan, kantornya Ikhwanul Muslimin yang saya ceritakan tadi di mana? Di Inggris, Pak. Di London. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir di mana? Di London, Pak. Kantor pusatnya Syiah Rafidhah yang juga ingin khilafah itu di mana? Di Inggris, Pak. Coba. KKB Papua ini aktor utamanya tinggal di mana? Benny Wenda itu di Inggris, Pak. Lalu persenjataan ke KKB Papua masuk lewat mana? Papua Nugini, bekas jajahan Inggris, Pak, yang disebut dengan Commonwealth Countries, negara persemakmuran. Yang sering membela KKB Papua di PBB siapa? Vanuatu, Pak. Vanuatu ini siapa? Negara bekas jajahan Inggris, Pak. Wahabi Salafi ini diekspor oleh siapa? Oleh Saudi Arabia, Pak. Siapa Saudi ini? Bekas jajahan Inggris juga, Pak. Commonwealth Countries juga. Veronica Koman yang sering menyerang Indonesia atas KKB Papua ini siapa? Dilindungi oleh siapa? Oleh Australia, Pak. Australia ini siapa? Negara persemakmuran Inggris, Pak. Coba, mosok kita nggak mikir gitu loh, bahwa kita ini sebenarnya dijadikan boneka-boneka, dibenturin satu sama lain demi kepentingan-kepentingan elit global. Mikir seharusnya Hizbut Tahrir tuh. Kantor pusatnya di London, pendananya juga dari Eropa. Dan mereka mengacak-acak kita semua lalu mengatakan bahwa khilafah ini ciptaan Allah, warisan Nabi Muhammad, maka kalian harus percaya. Ganti itu Pancasila. Coba. Inggris semua, Barat semua, termasuk Amerika yang menggulirkan Wahabisme kemana-mana. Ini loh, masa kita nggak mikir sih? Yang nyiptakan ISIS itu fabrikasinya siapa? Barat juga. Al-Qaeda diciptakan oleh siapa? Amerika juga. Karena apa, Pak? Kelemahan kita itu politik. Itu loh. Nah, kemudian dari sini kita seharusnya sadar bahwa kita ini adalah political toys. Boneka-boneka politiknya Barat. Lalu apakah kemudian, terakhir sekali, apakah orang Islam tidak boleh berpolitik? Wajib. Harus. Ini Kiai Ali mewakili orang Karangploso dan Malang secara umum, mewakili kepentingan-kepentingan orang Malang di Jakarta. Harus, Pak, wajib. Kata Imam Ghazali dalam Ihya bahwa politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Harus, Pak, berpolitik. Kalau enggak, siapa yang mewakili kita? Wajib. Nah, ini harus. Tapi jangan kemudian kita mau diobok-obok, dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan global atas nama politik. Nah, ini yang tidak boleh, Pak. Kesian umat kita. Saya kira begitu dulu, nanti ada tanya jawab. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ibu-ibu, tolong tadi yang bagian pertama saya itu, mari didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita untuk menjadi ahli fikih perempuan supaya berdaya secara gender, gitu ya. Kepada bapak-bapak, karena saya tadi mengatakan soal poligami, ya jangan tersinggung lah. Ini kan untuk bisa memberikan pencerahan kepada kalangan ibu-ibu. Terima kasih. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.